Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang salah satu film yang menarik untuk kita tonton. Di mana film kali ini mengisahkan tentang gadis remaja berusia 14 tahun yang sukarela menikah dengan tuan tanah kaya raya. Dari awal kita sudah tahu bahwa pernikahan ini bukanlah dipaksa seperti kisah Siti Nurbaya, melainkan dengan kerelaan dirinya sendiri yang mau menjadi istri ketiga dari tuan kaya raya tersebut. Oke kawan-kawan, daripada penasaran mending kita langsung aja lah ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Mei, di mana dia ini secara sukarela menjadi istri ketiga seorang tuan tanah kaya raya bernama Tuan Hong. Tuan Hong sendiri sudah memiliki dua istri. Istri pertama bernama Nyonya Ha, dan istri keduanya bernama Huan. Tuan Hong juga sudah mempunyai 3 orang anak dari kedua istrinya. 1 orang anak remaja lelaki bernama Son, hasil dari pernikahannya bersama Nyonya Ha, dan 2 orang anak perempuan bernama Lin dan Nan, di mana 2 gadis ini adalah hasil dari istri keduanya bersama Huan. Dengan menaiki sebuah perahu, Mei pergi menuju di kediaman keluarga Tuan Hong yang bertempat di sebuah pendesaan yang indah dan damai. Pada malam harinya diadakanlah resepsi pernikahan yang terbilang cukup mewah, dengan hiburan tarian dan juga nyanyian. Setelah pesta pernikahan usai, tibalah masa yang begitu dinanti-nantikan oleh Tuan Hong, yaitu ritual bermantap-mantap di malam pertama di Goa Mei yang masih sempit. Tuan Hong begitu terlihat sangat semangat, sementara Mei terlihat agak sedikit gugup, mengingat ini adalah pengalaman pertamanya. Kemudian scene film memperlihatkan ilustrasi, di mana ada sekumpulan ulat yang sedang memakan daun-daun muda. Seolah-olah gambaran itulah yang sedang terjadi pada malam pertama Mei dan Tuan Hong. Keesokan paginya terlihat seorang pembantu senior sedang menjemur kain putih dengan sedikit bercak noda berwarna merah, menandakan bahwa Goa Mei berhasil dibobol secara sempurna oleh Tuan Hong. Dalam percakapan pada saat makan malam, Nyonya Ha memberitahu Tuan Hong kalau anak mereka Son sudah cukup umur untuk segera menikah. Nyonya Ha bilang kita sudah harus mulai mencarikan calon istrinya. Son tampak terkejut dengan ucapan ibunya itu. Begitu juga dengan muka ibu tirinya yaitu Huan. Thầy ạ, Sơn cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi. Keesokan harinya saat sedang berbincang-bincang dengan Mei, pembantu senior itu memberitahu kalau Huan istri kedua Tuan Hong belum sah menjadi seorang nyonya di keluarga Hong, karena dia belum bisa memberikan Tuan Hong seorang anak laki-laki. Sejak saat itu Mei menjadi terobsesi untuk bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Dia berdoa siang dan malam agar bisa menjadi Nyonya Hong seutuhnya. Pada malam harinya, Nyonya Ha dan Huan menceritakan tentang pengalaman cocok tanam mereka dengan Tuan Hong kepada Mei. Bagaimana Tuan Hong sangat suka bermain kasar saat di tempat tidur. Mei tampak malu-malu mendengarkan cerita dari Nyonya Ha. Sambil tertawa, Nyonya Ha mengatakan, tak lama lagi kamu akan mengerti bagaimana rasanya. Meskipun sudah menikah, sifat kekanak-kanakan Mei masih tetap ada, seperti gemar bermain bersama dengan anak-anak Huan. Singkat cerita, pada malam harinya di mana sebelum bermantap-mantap, Tuan Hong menyuruhnya untuk berlutut dan merangkak ke arahnya yang sedang bersiap menunggu di sebuah kursi. Mei yang sudah mulai paham akan dunia percocok tanaman, mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh suaminya itu. Setelah ritual cocok tanam itu selesai, saat ingin buang air kecil, Mei melihat sosok seorang wanita sedang menuju ke dalam hutan. Karena penasaran, dia pun mengikutinya. Ternyata sosok itu adalah Huan istri kedua Tuan Hong, yang sedang bermantap-mantap ria dengan anak tirinya sendiri. Melihat kejadian itu, Mei memilih untuk diam dan tidak melaporkan kejadian yang barusan saja dia saksikan kepada suaminya. Sejak hari itu, Mei seperti ketagihan menyaksikan Huan dan Son bercocok tanam di hutan, dan secara diam-diam dia mengintip aksi mereka. Di sisi lain, pembantu Tuan Hong kedapatan berbuat hal mesum.
Atas kejadian tersebut, pembantu itu mendapatkan hukuman dengan cara dicambuk berkali-kali. Sementara si perempuan yang tengah hamil digundulin dan dipaksa menjadi biksu untuk menebus kesalahannya. Melihat hal itu, Mei semakin yakin untuk tidak melaporkan hubungan Huan dan Son kepada Tuan Hung. Dia khawatir kalau mereka akan bernasib sama dengan pembantu itu. Hari demi hari pun berlalu. Mei pun akhirnya mengandung. Harapannya masih sama agar dia bisa melahirkan anak seorang laki-laki dan bisa segera menggantikan posisi Nyonya Ha sebagai Tuan Hung. Meskipun ketiga istri ini terlihat sangat akur, sebenarnya ada perang dingin antar ketiganya, terutama antara Nyonya Ha dan Mei. Terlihat Nyonya Ha kurang senang dengan Mei, karena lama-kelamaan Mei sudah mulai bisa mengambil hati keluarga Tuan Hung. Keadaan Mei yang hamil besar dimanfaatkan oleh Nyonya Ha untuk mengambil hati Tuan Hung dengan pengalamannya bercocok tanam yang dia miliki. Nyonya Ha dengan mudah kembali mengambil hati suaminya. Mei yang secara tidak sengaja melihat aksi mantap-mantap Tuan Hung dan Nyonya Ha terlihat semakin khawatir. Mei yang tidak sabar untuk segera melahirkan dan bisa melayani Tuan Hung. Mei semakin gelisah karena sudah lama kue cubitnya tidak tersentuh. Ditambah lagi dia secara diam-diam sering menyaksikan percocok tanaman Huan dan Son anak tirinya di hutan. Anehnya Mei bukannya tertarik dengan Son, dia malah punya ketertarikan khusus dengan Huan. Pada suatu malam Mei meminta untuk menginap di kamar Huan. Huan pun mengizinkannya. Dan di malam itu Mei mencoba mengajaknya untuk beradu kue cubit, tapi ditolak mentah-mentah oleh Huan. Mendapat penolakan dari Huan, Mei terlihat sangat sedih. Scene kemudian berpindah, di mana Son memberontak. Dia menolak untuk dinikahkan dengan gadis yang tidak dia cintai. Namun dia tidak punya pilihan lain, karena sudah menjadi adat istiadat untuk menikah jika sudah waktunya. Diam-diam Son mendatangi Huan. Sambil menangis, dia meminta ibu tirinya itu untuk kawin lari. Jelas saja Huan menolaknya. Secara terpaksa Huan memutuskan hubungannya dengan Son. Son bertanya, apakah kau pernah mencintaiku? Lalu dijawab oleh Huan, aku lebih mencintai ayahmu. Mendengar itu Son menjadi semakin kecewa dan merasa hancur. Singkat cerita, pernikahan sederhana pun selesai digelar. Istri Son yang bernama Win, yang menunggu di kamar dengan manis, sudah sangat bersedia untuk menjalani tugasnya sebagai istri di malam pertama. Namun Son yang mabuk dan juga masih bersedih, karena dia belum bisa melupakan kue cubit dari ibu tirinya itu. Dia pun menolak mentah-mentah istrinya dan juga mengusirnya keluar dari kamar. Keesokan harinya, Tuan Hung mengantarkan Win kembali kepada keluarganya dan meminta maaf atas penolakan Son anaknya. Tuan Hung berjanji akan mengembalikan mahar yang diberi sebanyak 3 kali lipat dan membuat pengumuman agar Win bisa menikah lagi. Namun ayah Win menolak menerima anaknya kembali. Ayahnya berkata istri yang tidak tersentuh oleh suaminya di malam pertama adalah sebuah aib bagi keluarganya. Secara terpaksa Tuan Hung membawa Win kembali di kediamannya. Sementara itu di sisi lain sudah tiba masa Mei ingin melahirkan dan dibidani oleh Bibi Lu si pembantu senior dan Nyonya Ha. Dengan penuh perjuangan sekuat tenaga, Mei sukses melahirkan anak pertamanya. Namun dia harus menelan pil pahit, karena anak yang dia lahirkan berjenis kelamin perempuan. Jelas itu tidak sesuai dengan harapannya. Dia pun tampak kecewa dan sedih. Keesokan harinya, Win yang merasa hidupnya tidak berarti lagi, karena sudah dibuang oleh suami dan keluarganya. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di pohon. Atas kejadian itu, Tuan Hung berniat untuk menghukum Son karena ulah anaknya itu Win harus meninggal. Di akhir film, prosesi pemakaman Win dibuat, di mana jenazahnya dibawa ke sebuah goa sebagai ritual penghapusan dosa agar dijauhkan dari kesialan. Sementara itu, Mei terlihat tak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena telah gagal menjadi Nyonya Hung. Dia pun tampak menangis karena kewalahan mengurus anaknya yang selalu rewel. Di akhir film diperlihatkan Lin yang sedang memotong rambut panjangnya, di mana hal itu dilarang keras oleh adat di masa itu.
Namun scene di akhir ini seolah-olah menyampaikan maksud bahwa Lin adalah simbol gadis pemberontak. Dia menolak untuk tunduk pada aturan dan norma-norma yang ada. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah wak geng.